Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, sedaya takmir lan pengurus Masjid Baitur Rahim, sedaya jamaah Bapak Ibu yang ada di Masjid Baitur Rahim, lan sedaya kaum muslimin muslimat, pemirsa yang bisa mengikuti di media sosial kami, baik di Facebook, di YouTube, di Instagram maupun di media sosial kami, dan tentu saya sangat kaget dan terharu kemarin baru mendengar abah kita, sesepuh kita, Abah Syafiuddin dipanggil Allah. Namun saged ndongaaken mugi-mugi dadosa wafat ingkang syahid dan husnul khotimah. Insyaallah beliau orang baik dan insyaallah meninggalnya ditakdirkan Allah bersamaan dengan COVID-19. Ya, maka akan kita bahas angka 19 yang dulu pernah saya sampaikan, nanti akan kita kaji secara maktubah, secara tertulis di ayat menurut tafsir Al-Kasyaf, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu ingkang minulya, ingkang kawula hormati, ingkang insyaallah dipun rahmati Allah. Pramila kula jenengan rawuh mriki niki sehat sedaya nggih Bapak Ibu nggih. Ibu-ibu yang di balik layar sehat ya Bu? Kangen saya Bu ya. Saya juga mohon maaf pada pertemuan sebelumnya tidak bisa datang, dan alhamdulillah saya masih diberikan umur panjang. Mudah-mudahan semakin cemerlang, semakin bisa meniti jalan yang terang nggih. Saking Gusti Allah ingkang Maha Penerang. Karena waktu saya puncak-puncaknya dihampiri oleh Mbak Corona, itu rasanya sambatnya namung antara hidup dan mati. Kula mboten kok wedi mati niku mboten. Yang saya khawatirkan, satu, amal saya belum cukup. Yang kedua, dosa saya masih banyak. Yang ketiga, tanggungan saya untuk silaturahim datang panjenengan dereng komplit, sehingga jangan-jangan saya belum bisa nyuwun sepuro datang panjenengan. Nah yang terakhir, nek aku mati lah bojoku lak rondo. Niki sing terakhir lho nggih. Masyaallah. Alhamdulillah doa pangestu panjenengan dipun paringi sehat walafiat. Bahkan waktu itu Bapak Ibu yang saya muliakan, di saat genting-gentingnya itu dokter jelas-jelas melarang saya untuk pergi kemana-mana. Harus benar-benar diisolasi di kamar sendiri, ya. Kalau perlu makan sendiri, minum sendiri. Persis kayak lagune Caca Handika. Makan sendiri. Loh, dalam saat seperti itu abah saya dipanggil Allah. Padahal ketika badai sakaratul maut ini selalu yang disebutkan itu khozindi. Nggih, mungkin anaknya yang paling ado dados nggih diceluk-celuk kali bapak kula. Nah, itu yang membuat keluarga saya pokoknya iso-iso kowe kudu mulih. Insyaallah waras. Delala dugi ngrika disupiri anak kali ponakan kula dalam kondisi tertidur. Nggih, kalau perlu waktu itu hampir mau dibawakan. Ini sudah disiapkan oksigen untuk ada sesuatu di jalan, dan hampir mau dibelikan infus ya. Allah ya.
Delalah dugi mriku niku kalih Mbak Yu kula dipuwijeti diurut sembarang kalir wis ora usah corona-coronaan. Insyaallah waras. Delalah saged ngiring jenazah bapak kula ngantos dugi pekuburan. Tapi mboten ngantos dugi alam barzah. Nggih. Makane nggih nyuwun dongane panjenengan mugi-mugi abah kula husnul khotimah nggih. Soalnya kalau sakit ngeten iki nggih sedikit banyak meniru bapak kula. Kula kelas kawan kelas 3, kelas kawan MI niku sing ngulang nahwu shorof niku pertama kali nggih bapak kula niku. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa huwa fa'ilun dan sebagainya itu bapak kula niku. Alhamdulillah dan saya merasa belum banyak berbakti kepada beliau. Allah sudah mendahului memanggil beliau. Saya sayang sama abah saya, tapi insyaallah Allah lebih sayang kepada abah saya. Ya, kalau lah bapak saya ini kan kasihan, Pak, ya. Karena apa? Di akhir hayatnya itu 8 tahun menduda. Jadi abah saya itu menduda, tak suruh rabi meneh. Setengah gelem, setengah enggak. Setengah gelem wong jenenge ya wong lanang. Setengah gak gelem mbak-mbakku, adik-adikku mboten ngolehi. Wis tuwa edek macem-macem. Lah kula sebagai sesama laki-laki kan juga tahu hasrat laki-laki, Pak. Nggih. Tapi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya. Sekarang ini masih semarak ya Bapak Ibu nggih. Hati-hati memperingati maulid Nabi, harus kita ambil esensinya, benar-benar semakin mahabbah datang Kanjeng Nabi. Ini nanti habis ini saya juga langsung meluncur ke Gresik di masjid apa dekatnya Maulana Malik Ibrahim itu. Masjid apa? Ya itu sama Habib Abdurrahman Al-Atas. Ya, dan alhamdulillah pangestu panjenengan, yang penting pokoknya sehat niku mawon pun saged sembarang kalir nggih. Manganno barang niku mboten bakal enak nek awake ora sehat. Mbok sate jaran jenengan maem, nek awake gak sehat mboten enak. Ya ora ana rasane, ya ora iso ngambu. Itu wis. Ngoten niku wis dipanggil dicelukno Mbak Corona ampun. Ngoten nggih. Baik jamaah sekalian yang saya muliakan, Samudra Al-Fatihah ini sebetulnya hanya julukan saja. Intinya adalah kita belajar mentafsirkan Al-Qur'an, terutama surah Al-Fatihah. Diawali dengan Fadilatul Fatihah, keutamaan surah Al-Fatihah. Ya, di mana yang pertama surah Al-Fatihah adalah surah yang teragung di dalam Al-Qur'an. Sampai disebutkan Ummul Qur'an, ya. Ummul Kitab, Fatihatul Kitab. Ummul Qur'an karena induknya Al-Qur'an, Ummul Kitab karena induknya kitab. Al-Kitab itu bisa diartikan kalau alnya itu al-lil istighraq, maka Ummul Kitab itu adalah induknya seluruh kitab-kitab Allah. Termasuk Zabur, Injil, Taurat itu terangkum di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an terisum dalam Al-Fatihah. Itu jamaah sekalian. Maka di sini hadis sahih an Abi Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Bahwasanya Rasulullah dangu niku nimbali ya, atau menyampaikan ngendikan dateng Sa'id bin Mu'alla, ya, Sa'id bin Mu'alla, ya, qala lahu, la'u'allimannaka, ya, la'u'allimanna, sungguh saya akan mengajarimu wahai Sa'id al-Mu'alla, Sa'id bin Mu'alla. Napa? Suratan ing sebuah surat, hiya kang utawi surah iku a'dhamus suwari, luwih agung-agunge pira-pira surat. Fil Quran ing dalem Al-Quran. Hei Said, engko kowe tak ajari ya tentang surat itu yang paling agung di antara seluruh isinya Al-Quran. Jaminal masjidi sa'du. Jadi ini salah satu di napa kali Kanjeng Nabi diaturi. Pokoknya engko tak ajari ya sebuah surat yang paling agung dari seluruh Al-Quran. Ma'akhadha biyadi.
Kanjeng Nabi niku nyekel tangane Said. Nabi ini megang tangannya. Terus Kanjeng Nabi itu begitu akrab Bapak Ibu kali jamaah-jamaah itu. Nggih kados pengurus Nurul Iman, kalau wingi saking Nurul Iman. Nggih ngeten iki saya kata khusyuk ngoten. Ibu-ibu nggih khusyuk nggih Bu nggih. Ibu khusyuk napa ngantuk? Wajar wong jenenge duwe mripat. Nggih. Masyaallah. Lah summa akhadha biyadi falamma arada ayakhruja mongko nuli ing dalem nalikane Kanjeng Nabi pun badhe medal. Wis iki cara bahasane kiai kampung niki nggih. Ketika Rasulullah ini hendak keluar dari Masjid Nabawi, ya, mungkin Rasulullah ini nggak tahu lupa atau bagaimana, kok diem. Kemudian Sa'id bin Mu'alla mengatakan begini, qultu lahu, saya kemudian matur kepada Rasulullah. Matur ngeten, ya Rasul, alam takul lau an liman naka suratan fil Quran. Loh, Kanjeng Nabi, jarene jenengan tadi mau ngajarin saya tentang surat yang paling agung di Al-Qur'an. Oh iya, ngaten. Oh iya. Qala, lalu Kanjeng Nabi ngendikan al-alamin sani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Oh iya ya wis, yaitu surah Al-Fatihah. Gampangane ngoten. Nggih, as-sab'ul masani yang berulang-ulang untuk memuji Allah. Ya. Wal Al-Fatihah itu adalah alladzi utituhu sing ya. Atau alladzi utituhu, di mana surah ini yang diwahyukan kepada saya. Nabi-nabi terdahulu tidak ada. Makanya kenapa Al-Fatihah itu wajib ya? La sholata illa bi Fatihatil kitab. Salat niku mboten sah nek mboten maos Al-Fatihah. Mboten fasihai yang maos Quran niku minimal Al-Fatihah kudu fasih. Nggih. Nek masalah ini kados api-api ya ora iso wong ajene suarane elek. Di api-apine tambah mboten karu-karuan. Nggih. Tapi yang penting lagunya kan ya wis standar lah, walaupun standar minimal. Ya Pak Lukman gitu. Itu. Nah, itu yang syarat sahnya, rukunnya sholat itu. Makanya nek pados nek jenengan teng dalem karena mungkin tidak sempat rawuh datang masjid, mungkin berjamaahnya mungkin bagaimanapun juga kan panjenengan sebagai laki-laki atau putra-putra panjenengan lah itu harus bisa fasahahnya surah Al-Fatihah. Seperti itu, okay? Baik, yang kedua, melebihi kitab Taurat dan Injil. An Ubayy bin Ka'ab qala, dari Abu Hurairah, dari Ubayy bin Ka'ab ya, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu azza wa jalla wala fil injili misla ummil Qur'an wa hiya sab'ul masani wa hiya maqsumatun baini wa baina 'abdi au kama qala. Ya, Rasulullah bersabda, ma anzalallah, Allah tidak pernah azza wa jalla fit Taurati, yang dalam kitab Taurat, wala fil Injil, dan juga tidak pernah menurunkan di dalam kitab Injil misla ummil Qur'an, yang sepadan dengan surah Al-Fatihah, yang sepadan dengan induknya Al-Quran, wahya sab'ul masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, dari 7 itu wahya sab'ul masani ya, dikelompokkan, diklasifikasikan baini wa baina, kata Allah, wa baina abdi, dan antara kaulaku. Terus benar-benar Al-Fatihah itu satu-satunya komunikatif kula panjenengan nggih dhateng Gusti Allah. Makanya Al-Fatihah itu 5 quri'at laha. Al-Fatihah niku jenengan waos untuk hajat napa kemawon,
niku insyaallah terkabul hajatipun. Ya Allah, misalnya ibu-ibu nggih, ya Allah kula mun rondo 17 tahun, Al-Fatihah. Panjenengan mboten rabi delalah niku mengke oleh mantu delalah niku. Nek anake wis waya rabi dijodhokne kali Gusti Allah. No. Hajate kula jenengan ya Allah sembuhkan penyakit saya ya Allah, Al-Fatihah. Lek ijazah saking yai kula saking Kamulan Trenggalek niku ngendikane ngeten. Setelah Al-Mujarrabat Ahmad Ad-Dairabi dari Al-Iraq itu menyampaikan dalam mensyarahkan hadis Al-Fatihah lima quri'atlah itu adalah ketika sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in niku innya panjenengan waos panjang. Iyyaka nasta'in. Lah, ketika membaca panjang hajate napa? Ya. Dan itu ternyata juga diajarkan oleh Ustadz kita, Ustadz Yusuf Mansur. Ya. Jadi seperti itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dibaca rentek nih hajate. Baina, karena Al-Fatihah itu baina. Dari Al-Fatihah itu terserah apa yang diinginkan. Dan Allah tidak begitu egois Bapak Ibu. Harusnya Allah kan bilang begini, wali abdun hamidani. Harusnya begitu. Jadi tersirat di dalam ini seakan-akan harusnya Allah begini. Untuk saya berhak untuk mendapat pujian dari hambaku, tapi untuk hambaku wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku adalah apa yang dia minta. Harusnya begitu. Tapi itu tidak disebutkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mendahulukan ya kepentingan hambanya daripada kepentingannya sendiri. Makanya Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk Allah. Termasuk Allah ngengken kula jenengan ngibadah ndonga. Lho niku kula jenengan Allahumma inni as'aluka thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu untuk diriku. Nggih. Disebutkan Bapak Ibu. Seandainya sak lumaing bumi sak keruping langit, niki cara bahasane kiai kula. Seluruh manusia ini tidak ada satupun yang menyembah ke maha Tuhannya Allah. Ke maha dari kula jenengan iki lho tak kei bekal. Nggih. Niki tak kei senjata gawin ngaten wali abdi ma sa'ala. Terus kula jenengan disegurah kali Gusti Allah njaluk ana pemawon. Semakin banyak kula jenengan nyuwun dhateng Gusti Allah, Allah semakin sayang, Allah semakin ridho, Allah semakin mahabbah, cinta dhateng panjenengan. Nggih. Beda kali kula jenengan nggih Pak nggih. Semakin banyak orang yang minta-minta dhateng kula jenengan, yen apa Pak? Lho aja meneh kok wong liya, bojone jenengan njaluk terus kira-kira piye Pak? Wong kok njaluk ae. Paling mboten kan yo tiap malam Jumat ta Pak ya ta. Nah, bedino njaluk yo lae grek kan ngoten. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik jamaah sekalian, ingkang nomor 3 Al-Fatihah ya. Fadilahnya, keistimewaannya adalah pintu langit dibuka nggih, agar Al-Fatihah ini menjadi cahaya nur ya, qani'un lil mu'minin ya, menjadi sinar cahaya atau cahaya yang menyinari orang-orang yang beriman, agar orang-orang beriman itu semakin ikhlas hatinya ya. Jadi Al-Fatihah itu memupuk keikhlasan kula panjenengan, karena orang ikhlas itu berat Pak, berat nggih. Mangkane direwangi sing ceramah dikai wedang telu barang niki ya cek tambah ikhlas niki. Napa kok telu niki dalam rangka masih memperingati hari santri.
san itu ihsan, trin iku 3. Makanya dikai 3 gelas, tak ombe kabeh klempoken beser aku tekan ngomah. Yo niki Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Fatihah ini dengan pintu langit dibuka, cahaya diturunkan untuk dimasukkan menyinari hati kula panjenengan orang-orang beriman agar semakin memupuk hakikat keikhlasan. An Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Abdullah bin Abbas qala dawuh sapa Abdullah bin Abbas. Terus Ibnu Abbas itu meriwayatkan bainama Jibril qaidun. Suatu ketika malaikat Jibril itu tiba-tiba niku nek cara bahasane Surabaya ndoprok lah. Nggih. Duduk nggih indan Nabi di sisi atau di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk bersimpuh di samping Rasulullah itu dalam rangka apa? Ya, dalam rangka untuk menyaksikan keistimewaan surah Al-Fatihah itu. Tiba-tiba sami'a naqidun min fauqihi. Tiba-tiba si sapa niki malaikat Jibril wakila Rasulullah itu mendengar suara, ya, suara yang nyaring min fauqihi dari atasnya. Ya, dari atasnya. Farafa'a ra'sahu, monggo nuli Kanjeng Nabi mengangkat kepala beliau. Faqala monggo nuli dawuh hadza babun minas sama'i futihal yaum. Inilah saat inilah pintu langit dibuka di mana lam yuftah qattu illal yaum. Di mana pintu langit ini enggak pernah dibuka kecuali hari ini. Hanya hari itu saja pintu langit dibuka demi menurunkan surah Al-Fatihah itu. Okay. Kemudian faqala ya faqala hadza malakun nazala ilal ardi. Saat ini sekali ini malaikat Jibril turun ke bumi. Lam yanzil qattu illal yaum. Tidak pernah malaikat Jibril itu turun ke bumi kecuali hari itu. Oke, ini fasallama monggo nuli uluk salam sapa malaikat Jibril wa qala lan dawuh sapa malaikat Jibril absyir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Ya, absyir wahai Nabi Muhammad, tolong kei kabar gembira umatmu. Karena umatmu ini yang paling dimanjakan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan panjenengan wahai Rasulullah, di mana umatmu ini diberikan 2 cahaya. Utitahuma, yang diberikan 2 hal ini, 2 cahaya ini diberikan oleh Allah kepadamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Ini jamaah sekalian, ya. Fatihatul Kitab. Apa 2 hal itu? 1 Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Ya Pak ya. Jadi 2 cahaya yang diturunkan bersamaan disertai dengan turunnya malaikat Jibril dan dibukanya langit dunia. Langit yang panjenengan saksikan ini. Seperti itu. Lan taqra'a biharfim minhuma illa u'titahu. Ya, Masya Allah. Tidak akan pernah ya dibaca dua surat itu 1 huruf pun kecuali akan diberikan barokah, nikmat, mustajabah, dikabulkan semua permohonannya. Ya, Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah ayat 184 sampai 186. Lah nek dipikir-pikir Bapak Ibu, oh mangkane rotib tahlilan ulama-ulama biyen kok memasukkan surat ini karena apa? Ada cahaya di situ. Diawali dengan Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu Ummul Quran. Lalu kemudian ada surah Al-Baqarah, ada ayat kursi. Itu ayat-ayat yang dipilih oleh para ulama dulu. Itu hasil ijtihad. Nggih. Makanya rotib tahlil itu Bapak Ibu, nek kula jenengan secara global ijmal memang tidak ada. Hadis manapun enggak ada. Tapi kalau sudah kemudian dioncei, ditafsil, nggih, setiap untaian kalimat tahlil yang begitu indah itu ternyata
adalah kalimah-kalimah thayyibah, ayat-ayat yang mubarakah. Loh, kenapa kok disebut tahlilan? Yasinan, tahlilan, jagongan, mangan-mangan, berkatan, pulang. Ya. Kenapa kok disebut tahlilan? Karena mengambil dari afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sekian zikir itu yang paling utama adalah kalimah tauhid, menanamkan ati kula jenengan biar kuat dalam keimanan. Mulane cara wong wali kula jenengan biyen terus muncul lagune seluku-seluku bathok sing nate kula anu niku. Usluk batnak isin batinmu. Wong Surabaya ora iso muni usluk batnak dadi seluku bathok niku ngoten niku isin batinmu. Bathoke lae lho batnuhu la ilaha illallah dengan kalimat tauhid. Mulane disebut tahlilan, Pak. Nggih, walaupun rangkaiannya bermacam-macam, pada akhirnya kita berdoa mendoakan sang jenazah ini supaya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Lah terus teng mriku niku mangke diarani tawasul. Tawasul itu apa? Menjadi sebuah mediator. Ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Ngoten. Makanya terus diawali dengan Allahumma ausil wa taqabbal sawaba ma qara'na. Jadi apa yang kita baca ini mudah-mudahan tersampaikan kepada orang yang kita hajatkan, yang kita doakan tersebut. Ngoten. Mangkane ngapunten saya sering matur kepada para jamaah, lek kula jenengan sing terbiasa tahlil ya monggo. Sing mboten biasa tahlil ya ayo dihormati, engko berkate kek ana, ngoten lho, Pak. Jadi akhirnya jaga kerukunan antar kita ini benar-benar terjalin secara kuat. Ini ngapunten ternyata di belakang ada ustadz saya ini, Ustadz Zubairi ini ya. Masya Allah. Niki nek delok kula delok niku titile napa? IR nggih. IR niku mboten insinyur, salah. IR niku iman dan rajin ibadah. Nggih, masyaallah. Nah, aku kan SAG. SAG itu sarjana agak genit. Makanya kecelok Iwan Ustadz saya ini. Iwan itu idaman wanita ya Bu ya. Lho ngapunten. Ya. Jadi saya sama Ustadz Zubairi ini sebetulnya sama-sama satu ikatan dalam ikatan dai Indonesia itu. Nah, tapi karena saya ini terkenal dengan dai Muhammad NO, ngoten lho ceritane. Nggih. Akhirnya saya di LDNO dijadikan sebagai humas. Ketuanya Yai Syukron Jazilan. Ngoten. Sehingga tidak kaget kita. Kalau jenengan mboten usah kaget. Sing tahlilan nggih alhamdulillah, mboten tahlilan nggih alhamdulillah. Sing penting didongakne ngoten lho, aja diklelerne. Tiang sedo didongakne, dene masalah ndonga ndamel cara macam-macam monggo silahkan. Cukup Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu di sholati jenazah monggo. Tenggene satu kitab disebutkan Bapak Ibu, bahkan ada sholat namanya napa? Litaknisil janazah, litaknisil qabri. Nggih. Ini sholat 2 rakaat dianjurkan untuk menambah nggih, pahalanya jenazah yang ada di alam kubur itu, terutama di malam pertama, Pak. Pertama kali jenazah kula jenengan di alam kubur itu kaget loh, Pak. Kaget sejadi-jadinya. Ngoten. Oh, aku biasanya nang donya ketemu wong ayu-ayu kok. Nang kene golek bojoku kok gak ono. Anakku sing tak sekolahno rono rene. Endi iki kok gak ono. Ngoten. Makane sampai disindir kali sirane ngoten niku. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nyang omah. Niku asline kok mboten kok wong mati mulih teneh niku mboten. Niku sindiran. Seandainya jenazah ini sama dengan kula jenengan ketika lama tidak ketemu anaknya tambah ndak karu-karuan, mboten eling kalih wong tua, bisa jadi wong tua niki mara teng omah. Ya, masyaallah. Wirang temenan ger anak cucuku kan ngoten. Sira padha mangan harta tinggalanku. Mek rebutan warisan tapi gak tahu donga, gak tahu tahlilan, gak tahu yasinan, gak tahu mara tenggene kuburan, ziarah kubur. Lah niku jangan. Lho niku masyaallah niku filosofinya luar biasa. Ngoten Bapak Ibu.
Nggih, mangkane nggih subhanallah hazanah Islam itu kalau kula jenengan menjaga ukhuwah Islamiyah subhanallah luar biasa. Saking kagete tiyang tenggene alam kubur niku mangkane cara wali-wali kula jenengan muncul lagune turi-turi bote ditandur yang kebon agung ana cleret. Cleret itu kan sesuatu yang mengagetkan, Pak. Kenapa kok turi putih kok gak turi abang, turi kuning gitu? Turi putih nggih jenazah kula jenengan dibungkus kain kafan warnane putih. Ana mriki peh jagone bajune kotak-kotak terus kok dikafani kaine kotak-kotak. Mboten. Jenengan peh partene warnane ijo terus kok dikain kafani warna ijo mboten. Rata-rata kain kafan warnane putih ditandur nyang kebon agung niku teng alam kubur. Ana cleret tiba nyemplung. Cleret malaikat. Kaget lho iki sapa iki aku goleki keluargaku. Teko-teko kok malaikat loro. Mbok ira kembange apa? Ngaten. Mbok ira kembange apa niku nggih ditakoni, sampean sapa? Nggih, kula Abah Syafiuddin. Oh, omahmu ndi? Wisma Kedung Asem. Nate jamaah lho kula niki tak men Masjid Baitur Rahim ngawur malaikat ini. Teng mriku ngoten niku. Oh, berarti ahli ibadah. Oh nggih. Njajal tak takoni, pangeranmu sapa? Oh Allah to. Nabimu Muhammad coy. Oh no. Lah kita mau apa? Al-Qur'an, Bro. Malaikat masyaallah wong iki enak rek. Tuwek-tuwek tapi gayane kaya arek milenial. Ya wis sampean sare mawon teng alam barzah. Sampai tunggu nanti yaumul ba'si, hari kebangkitan. Ngoten, Pak. Lah kok ketemu ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa? Sapa jenengmu? Khazin malaikat. Omahmu ndi? Irak. Lah nggih kok Irak? Nggih iringane jarak. Tahu ngaji blas. Jamaah mboten nate wong modele ngeten iki senengane ndelok TV. Ya ditakoni, Pak. Sapa pangeranmu? Syahrukan. Sapa nabimu? Raffi Ahmad. Ya Allah. Sapa dulurmu? Ayu Ting Ting. Wah jadi jatuh cinta mbek Ayu Ting Ting. Misalnya ini. Soalnya apa jare Imam Ghazali niku wong sedo niku apa jare uripe kan ngoten niku. Gitu. Nah niki diiringi kali donga kula jenengan. Mulane etan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki mati besok ya mati. Monggo nderek sunahe Kanjeng Nabi. Ayo manut para kiai. Ngoten niku. Nggih, hadirin rahimakumullah. Terus ini Al-Fatihah satu-satunya yang dibukakan pintu langit dengan malaikat yang sekali itu saja dibuka dan sekali itu malaikat Jibril turun ke bumi dalam bentuk yang bisa disaksikan oleh para sahabat termasuk Abdullah bin Abbas. Nih. Baik, berikutnya sebagai doa, Pak. Al-Fatihah itu sebagai ruqyah. Terus intinya hadis ini karena terlalu kecil ya, Pak ya. Intinya suatu rombongan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dalam satu perjalanan tiba-tiba ketemu seorang budak perempuan. Lah tuannya itu dalam keadaan sakit. Bapak-bapak, tuan-tuan, sapa di antara panjenengan yang bisa mengobati tuan saya? Tuan saya sekarang sedang sakit. Lah kok delalah niku wonten satu sahabat sing mleki kemlinti. Kemlinti niku asline nggih, cara ngelmune niku mboten gadah. Tapi bonek. Nggih, bodoh nekat. Ya kaya kula ngeten iki lho, Pak. Ilmune gak duwe, pintere ya enggak, tapi kemlinti teng ajenge panjenengan. Makanya niki mbot saestu niki mboten ngajekno jenengan tapi ngaji bareng-bareng termasuk nggih ngelingke kula piyambak. Ngoten lho. Makanya aja celuk kiai medeni, Pak. Wong kula niku tasik Kang Yai kok. Nggih tukang ngrayai kebecikan, kebenaran nggih. Tasik belajar. Kemarin ketemu kali kanca-kanca santrinipun Yai Asep dikengken kuliah malih nggih pun. Kula nyuwun pangestu kali Abah Lukman didongakne muga-muga iso istiqomah sampai lulus. Nggih, ngoten. Niku ibaratnya kula jenengan niku nggih golek niku wau. Lah pas di antara tengah-tengah di sahabat itu ada satu yang nekat, aku Mbak iso ngobati. Ngoten. Lah kok disangkakno nggih iso ndonga temenan. Tibake namung maos surah Al-Fatihah. Endi tuanmu kene? Dijupukno air putih, Pak. Diwaosne surah Al-Fatihah waladhdallin amin. Ngoten kan?
Wis, umbekno. Bismillahirrahmanirrahim. Niki contoh niki, Pak. Ya monggo diunjuk. Diumbekne saestu. Lah kok delalah kersane Gusti Allah niki? Ya. Marok apa itu? Qala la maraqaitu illa bi ummil kitab. Lah kok tiba-tiba berwaras niku. Faraqahu fabaraa. Diruqyah kali surah Al-Fatihah itu, lah kok delalah kersane Gusti Allah sing sakit niku wau sembuh. Sareng sembuh, saking senenge tuane niku wau, sekelompok sahabat itu diberikan hadiah 30 ekor kambing. Nggih, dan diberi hidangan yang mewah. Di sini diberikan ya, napa niku wasaqona labanan, diberikan unjukan berupa susu. Kados niki, kopi susu, ya teh barang ngeten niki. Gitu. Masya Allah, wis mantun ngoten ditangleti. Sampean kok iso nambani mang mbok acakno apa? Aja ngomong-ngomong ya. Asline mek tak wacana Al-Fatihah tok. Nggih. Lah kok delalah. Lah akhirnya nggih. Lah iku ya apa? Nek cara Kanjeng Nabi, mereka itu kalau ada apa-apa selalu tanya kepada Kanjeng Nabi. Wis ngene, engko nek kondur sampai di Madinah, kita matur bareng-bareng sama Rasulullah. Lah delalah sampai kepada Rasulullah disampaikan, ya Rasul, si sahabat ini tadi kemlinti ya Rasul, ngobati pakai surah Al-Fatihah sehingga diberikan hadiah ngeten. Apa jawaban Rasulullah? Faqal wa ma yudrika annaha ruqyah iqtasimu wadribu li bisahmin. Rawahul Bukhari. Mbak ya? Oh, gak apa-apa. Al-Fatihah itu dienggo tombo. Malah ngoten Kanjeng Nabi. Ya. Oh, kamu gak tahu ya kalau itu ternyata ruqyah itu untuk mengobati orang yang sakit. Oleh karena itu, nek antum mendapatkan hadiah 30 ekor kambing, ya aku tolonglah dibagi kok sithik ngoten. Kanjeng Nabi malah njaluk bagiane. Niki menggambarkan, mentarjihkan, menguatkan bahwa Al-Fatihah itu bisa dipakai untuk obat, untuk tombo penyakit. Ngoten, Pak. Nggih. Wis, saniki masuk kepada intinya surah Al-Fatihah, dimulai dari makna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah niki nggih ijtima ulama bagian dari suratul Fatihah ayat 1. Nggih. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa bismillah adalah awalu suwarin minal Quran, hanya sebatas sebagai pembuka awal setiap surat di dalam Al-Qur'an kecuali surah At-Taubah. Dan akhirnya Imam Syafi'i ya Ahlussunnah wal Jamaah memegang pedoman bahwa bismillah itu termasuk ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Dan At-Taubah kan gak ono bismillah, sehingga jangkepnya 114 surat diijoli tenggene surah An-Naml. Ya. Jadi apa itu ketika memberikan surat kepada Ratu Bilqis ya kan dengan Bismillahirrahmanirrahim ya dikengken masuk Islam itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang pernah saya sampaikan datang panjenengan ketika awal-awal Covid dulu. Kenapa virus ini kok disebut apa itu Covid ya Pak ya? Itu sebetulnya kalau di Jawa Tengah ini selama ini Bapak Ibu 2 tahunan ini sakjane ngoten mboten corona. Tapi konora. Konora itu ngene, konora ngaji, konora jamaah, konora sekolah, kono gak kerja. Iku konora. Ngoten lho. Lah, terus kenapa solusinya? Solusinya ya ada di Covid itu. Covid COVID. C itu cerah ceria setiap saat, enggak usah panik. O itu olahraga secukupnya. V vitamin seimbang, I iman dikuatkan, imun dijaga. Lah D-nya doa. Kenapa kok 19? Loh niki lho Pak. Qadarullah itu di sini ini. Lho lek dipikir wong kejadiannya lho tahun 2020 gitu. Kenapa tidak Covid-20 ngoten mawon cek gampang tak ngeling-eling. Lho kok 19? Ternyata 19 ini angka dari surah Al-Fatihah. Ya bismillah itu 19 huruf Pak. Ya. Ini coba. Indahnya wahyu Allah, mukjizat terbesar Al-Quran yang diajarkan datang panjenengan. Mukjizatnya Rasulullah yang terbesar di antara mukjizat beliau. Bismillahnya 19. Berarti apa?
Kula jenengan kepengin selamat saking musibah, kena musibah muga-muga husnul khotimah kados Abah Syafiuddin almarhum. Monggo panjenengan banyak-banyak berdoa, banyak-banyak menghayati makna bismillahirrahmanirrahim. Lah maknanya bismillah niku napa niki? Nggih, yang pertama bismillah itu sebagai permohonan izin. Ya. Ya Allah, dengan pertolonganmu ngaten. Bismillah, ya. Dengan pertolonganmu ya Allah, dengan nama indahmu ya Allah. Jadi kalimat bismillah itu di dalamnya ada asmaul husna. Makanya setiap napa mawon kula jenengan dikengken maos bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta'u. Sinten tiyang kemawon ingkang memulai sesuatu kebaikan kok mboten diawali kali bismillah, ilang barokahe, Pak. Makanya ngantos enten lagune zaman cilikan kula biyen. Kalau mau makan baca bismillah gitu. Sesudah makan alhamdulillah niku sunah Rasul. Makanya sunah Rasul itu aja sing gede-gede, Pak. Nggih enggak usah ngomong kali bojone, Dik. Aku tak sunah Rasul ya, apa Mas? Poligami. Ah kegeden. Wong sitok rantek-entek sampai tua. Nggih. Ngaten, sunah sing cilik-cilik niku kathah. Bismillah, bismillah niku dengan minta izin kepada Allah. Berarti napa? Apapun yang kula jenengan laksanakan, amaliyah kula jenengan hakikatnya adalah atas izin Allah, atas ridho Allah yang memiliki sifat Asmaul Husna 99. Makanya nek ndonga dikengken ngangkat tangan. Napa? Sebab teng tangan kula jenengan ini ada Asmaul Husna 81, 18, 99 ya Allah. Makanya fad'uhu biha walillahil asmaul husna wad'uhu biha. Gusti Allah niku duwe Asmaul Husna, ndonga kali Asmaul Husna. Ya Allah ya salam salimna wal muslimin. Ya. Ya Allah ya nasir unsurna wal muslimin. Kados ngoten Bapak Ibu. Nggih. Sehingga ketika kula jenengan salat takbiratul ihram mboten oleh ngegem Pak. Allahu Akbar. Niki arepe tinju. Malaikate wedi gak iso nyatet salate panjenengan. Nggih. Atau begini juga ndak boleh. Tapi apa? Menghadapkan ke depan. Allahu Akbar. Kedepankan Asmaul Husna. Ya, agungkan asma Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ditransformasikan dalam kehidupan kula jenengan. Allahu Akbar, plek bersedekap. Lho maksud niku ngoten. Makanya dianjurkan ndak oleh kula jenengan Allahu Akbar malah kadak ngene. Niku mboten oleh. Allahu Akbar. Lah dene kok sedekape kula jenengan. Kalau saya sama Ustaz Zubair itu biasanya sedekapnya ke atas, Allahu Akbar di atas dada. Monggo. Nggih. Ada juga yang di dada itu ya sahih. Di bawah dada juga boleh. Nang ngisore udel niku lho oleh. Allahu Akbar nang ngisore udel. Apa Pak sarungku arep melorot? Ndak apa-apa. Bahkan lurus ke bawah itu ndak apa-apa. Itulah khilafiyah. Allahu Akbar disedekapkan tangannya. Ngeten. Satu, mohon izin, permohonan izin atau menunjukkan bismillah itu atas izin Allah. Lah sing nomor kalih sebagai pengakuan otoritasnya Allah atas nama Allah. Dados bi niku teng maknane wonten kalih, siji maknane bi dengan nggih, dengan izin Allah, dengan ridho Allah yang kita harapkan kita memulai segala sesuatu. Nah, terus Allah atas nama Allah. Nek pun atas nama Allah berarti apa yang kita lakukan harus sesuai dengan ridho Allah. Makanya selaras kali dawuh Kanjeng Nabi, nek memulai sesuatu yang baik, Pak. Jenengan badhe nyolong maca bismillah mboten oleh. Ya Allah, kula tak sartil mahfud golong nang pasar ngutul nang omah jumur nang tangga nyolong bismillahirrahmanirrahim. Niku mboten oleh. Sebab menapa? Sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Ngaten, nggih. Jenengan mlebet tenggene pintu gerbang Al Dollywood misalnya, karena dekat dengan rumah saya, masuk nggone kampung, tapi sakniki mun mboten nggih. Kampung Doli bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun misalnya. Niku mboten oleh. Ya. Kudu sesuatu yang bermanfaat karena itu pengakuan otoritasnya Allah. Nek pun kula jenengan mengatakan bahwa atas namanya Allah, tangan ini milik Allah.
Gunakan sesuai dengan apa yang diridhoi Allah. Kados mekaten nggih. Ini kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhubung sudah ada bel pembatas nggih, maka tidak layak kalau tafsir ini kita teruskan. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat nggih, saged kepanggih malih. Nek niki kula wau dapat napa niki nek ngarani wangsit lho nggih, duduk pangsit, wangsit. Nggih, SK saking Abah Jai. Insyaallah mulai November yang biasanya saya dari kelima niku didukne. Sajane aku kelas 5 didukne dadi minggu keempat. Nggih, ndak apa-apa nggih Bapak Ibu nggih. Apalah artinya minggu, yang penting kalau istiqomah ngaji nggih. Silaturahmi datang panjenengan. Malah kalau tidak salah kemarin saya di WA saking salah seorang penyiar suara muslim, katanya mau dibuka dengan suara muslim ya Pak Lukman nggih. Nah, itu setelah beliaunya telepon, panjenengan telepon itu Pak Lukman, bahwa nanti akan dibuka dengan bersama dengan radio suara muslim. Lah berhubung di siaran suara muslim ya nek saged ya sak anak bojone diajak teng masjid. Nggih. Ngaten kersane mengke lebih syiar, karena dengan disiarkan di radio itu bisa ratusan ribu bahkan jutaan orang bisa mendengarkan. Nah, setidak-tidaknya mangke biasanipun sebelum ceramah itu ada sepatah dua patah kata sambutan saking takmir, programnya apa dan sebagainya. Itu nanti kan secara tidak langsung Baitur Rahim ini akan moncer di hadapan banyak kaum muslimin. Ternyata di Wisma Kedungasem ini ada satu masjid yang menyinari orang-orang di sekitarnya. Syukur-syukur bermanfaat untuk seluruh umatnya. Ngaten Bapak Ibu yang saya muliakan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ternyata syuruknya maju nggih Pak nggih. Nah, ini maju dari jam nasional. Jam istiwa tetap, tapi dikaitkan dengan jam nasional berdasarkan peredaran matahari, ternyata tidak sama dengan jam WIB. Ya Pak ya. Saya juga mohon doa restunya istiqomah, karena seminggu 2 kali saya diminta amanah ngaji bersama WNI di Arab Saudi. Lah di sana jam 8 itu, di Indonesia kan jam 12 Pak. Ya jam 12, jadi ya melekan ini tadi jam 12 sampai jam 1:30 gitu nggih. Kadang-kadang ngoten. Kadang nggih pas kula ngantuk nggih terpaksa kula liburke. Lewat telepon, tapi kalau damel live. Jadi saya apa itu selfie ngoten nggih dengan suara yang dari mereka. Kenapa kok saya melakukan ini? Saya terok-terok sama Ustadz saya, Ustadz Zubairi. Itu Ustadz Medsos itu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu, mungkin ada 1-2 patah kata sharing-sharing atau tambahan atau pertanyaan monggo, sambil menunggu waktu syuruk masih ada. Monggo saya persilahkan. Untuk berikutnya insya Allah kita akan mengkaji tentang ayat yang kedua di surah Al-Fatihah ya, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti akan kita kaji bersama nggih. Ya, monggo. Doa mawon nggih. Li hajatina wa hajatikum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abah Lukman yang doa atau Ustaz Zubairi? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal hadirin, irhamna wal mustami'in, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allah, Engkau yang pengasih penyayang, curah limpahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami. Dengan rahmat-Mu ya Allah, kami mohon ampuni dosa-dosa kami,
dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh leluhur kami, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami di sisimu ya Allah. Wabil khusus ya Allah ila ruhi almarhum Abah Syafiuddin Al-Hajj ya Allah, Engkau berikan rahmatmu, Engkau lapangkan alam kubur beliau ya Allah, Engkau sinari alam kubur beliau ya Allah, jadikan alam kubur beliau bagian dari nikmat surgamu ya Allah, termasuk Abah Muhsinin dan semua yang sudah mendahului kita yang tanpa kami sebutkan satu persatu ya Allah. Engkau yang maha tahu ya Allah, mereka yang sudah mendahului kami, jadikan alam kubur mereka bagian dari surgamu, jauhkan dari siksa kubur mereka ya Allah. Ya Allah, dan kami yang masih hidup ini ya Allah, mudah-mudahan bisa meneruskan perjuangan-perjuangan mereka. Engkau berikan kami panjang umur, sehat walafiat untuk ibadah dan taat ya Allah, agar kami bisa tetap memakmurkan rumahmu yang mulia Baitur Rahim ini ya Allah, untuk senantiasa mengabdi dan bertaqarrub ke hadiratmu ya Allah. Ya Allah, amal kami masih sangat sedikit ya Allah, dosa kami setiap hari bertambah ya Allah. Jangan Engkau ambil nyawa kami sebelum Engkau terima taubat kami, sebelum Engkau terima amal-amal soleh kami. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana wa ya khairan nasirin. Ya Allah, terimalah ibadah kami, terimalah sedekah kami, terimalah sedekahnya para donatur, penyumbang yang sedekah jariah di Masjid Baitur Rahim ini, sehingga Baitur Rahim tetap eksis istiqomah untuk menjalankan syiar dakwah dan ibadah salat berjamaah, agar kita semuanya ya Allah maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami, keturunan kami, putra-putri kami, seluruh jamaah kami, terutama yang ikut mengaji hari ini ya Allah, Engkau berikan barokah rezeki kami, barokah umur kami, barokah usia kami, barokah keluarga kami, barokah untuk dunia dan akhirat kami. Jadikan hidup yang sekali ini mulia istiqomah dengan rezekimu yang halal barokah melimpah, dan mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah dengan haji dan umrah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.